King Cobra. Punten Opik, ya Allah, nih guys. Oh ini nih. Kondisinya kayak gini guys. Bolong yang di tangan kiri, jadi tangan kiri ini si Cobra, ini si King. Opik digigit sama Cobra, digigit ular welang-weling keluarga Bungarus, digigit Viper, digigit King Cobra. Yang satu lagi digigit ular picung. Ini yang paling sakit. Oke guys, yuk. Oke, kawan Wisesa, kita ketemu lagi, bukan ketemu lagi ya. Sering ketemu kita. Jadi ini adalah apa namanya? Program baru di Wisesa Media. Kita ngobrol-ngobrol seperti ini. Oke, sekarang jadi kita topiknya adalah ular yang paling ditakuti oleh semua orang, yaitu King Cobra. Jadi tetap bareng sama ahlinya. sama ahlinya, betul. Jadi Kang Opik ini tuh dia punya pengalaman digigit King Cobra, bukan digigit lagi tapi dikunyah ya Opik ya. Lebih tepatnya dikunyah ya Opik ya. Nah itu dikunyah sampai hilang jari sebelah Setengah jari. ya, betul, setengah jarinya. Jadi itu betul ya Opik ya, digigit. Iya, alhamdulillah digigit asli 100% itu. Dikunyah malah ya. Iya, dikunyah. Jadi kejadiannya gimana itu? Iya, ceritain dong Opik. Jadi kan waktu itu emang posisi Opik lagi padat-padat ngisi acara ya. Opik masih di seni pertunjukan, terus kebenaran capek ya. Capek, terus salah perhitungan. Jadi biasanya kalau di Opik cara nangkep ular itu pakai ilmu pasti ya. Jadi 1, 2 tangkap gitu. Ada triknya mungkin. Ada ya, triknya. Jadi Tapi itu gimana ceritanya Opik yang udah ahli gitu teh? Kecolongan. Iya. Bisa sampai kecolongan. ya namanya juga manusiawi ya, manusia ya. Jadi ada teledornya juga, kita nggak full siaga ya. Jadi si ular masih mangap, baru satu udah ditangkap, belum yang kedua gitu. Jadi posisi si tangan masuk mulut King Cobra. Punten Opik, ya Allah, nih guys. Oh ini nih. Kondisinya kayak gini guys. Ini dikunyah guys. Jadi Opik tuh yang saya tahu ya, yang Opik tuh karena sayang sama ularnya, dia nggak langsung tarik ya Opik. Iya, nggak tarik, jadi disimpan gitu. dulu. Jadi kejadiannya tuh dia begitu digigit, kalau ditarik ularnya bisa mati ya Opik ya. Iya. Karena dia sayang sama ularnya, dia diemin dulu, sempat dikunyah, nah akhirnya sampai hilang. Tapi alhamdulillahnya gini guys, jadi kebanyakan korban yang digigit King Cobra itu kebanyakan nggak selamat. Tapi alhamdulillah ini untuk kasus Opik. Obat sebenarnya makin cair. Kita langsung aja. Langsung aja nanti tinggal dikasihin ke sini Pak Haji. Nah, nanti ini kita ada kedatangan minuman spesial nih dari Pak Haji Kiki nih. Iklan. Iya siap. Siap. Nah nanti ada minuman segar nih. Kita tunggu aja. Nah gitu. Jadi kemarin juga sempat ada ya Kang Opik ya, ketua Siau apa? Ya, Oh iya, ada beberapa kejadian juga ya. itu jadi kejadian ya karena kesatu yaitu kecapean. Jadi konsentrasi kita udah agak pudar juga, terus keduanya karena udah nasib. Udah Tapi nasib. ini luar biasa nih teman-teman ya, kawan-kawan ya. Bisa saya. Jadi Kang Opik nih dia bisa survive dengan mungkin dosis bisanya tinggi banget ya pada saat itu karena sempat dikunyah ya. Iya, soalnya beda. nempelnya lama. Nempelnya lama. Emang kalau King Cobra mah gitu ya, maksudnya paling tinggi kan Opik bisa King Cobra itu. Apalagi kan itu neurotoksin ya. Maksudnya maksudnya neurotoksin apa? Neurotoksin, sitotoksin, satu lagi lupa lagi, pokoknya satu lagi. Jadi 3 bisa 1 ular. Ada 3 racun dalam satu ular itu. Satu ular itu. Nah guys, yang saya tahu nih ya, si neurotoksin itu racun yang rasanya itu sangat menyakitkan di dalam tubuh, benar nggak ya? Iya. Yang jadi dia tuh memang si korban tuh merasakan rasa sakit yang luar biasa sampai akhirnya gagal organ. Ya. Yang saya tahu ini maupun kalau saya salah ya. Iya. Cuman
Yang saya tahu gitu, Aopik ini bisa benar-benar sampai sembuh lagi, cuman sayangnya kehilangan jari, ya suatu mukjizat gitu. Kejadiannya kapan sih Aopik? Kejadiannya kalau nggak salah 2 tahun, kalau nggak 3 tahun ke belakang. Oh 2020 ya? Jadi 2021? 2021 2021 Baru banget Iya. baru ya. Jadi umum jadi kalau Opik kan pakai tangan orang tua ya. Jadi ada bulan-bulan tertentu. Jadi si media yang kita pakai nggak ular aja ya. Jadi dari seni pertunjukan ada waktunya, bulannya. Jadi dia lagi di atas, kita lagi di bawah. Tapi kejadiannya Desember kejadian kena gigitan king cobra ke-1 ya di kepala waktu di Pasaman Barat. Oh berarti sebelum tangan itu pernah Opik? Udah pernah. Jadi Opik nggak cuman sekali aja. Cuman yang 3 tahun ke belakang itu emang bener-bener fatal karena kondisi juga lagi ngedrop karena kecapean. Iya ngaruh juga ya katanya ke si kondisi tubuh itu. Iya. Karena yang kemarin kabarnya meninggal juga kawan Wisesa. Dia itu ahli banget kayak Apri apa siapa itu ya, Iya. yang ininya Panji itu. Mantan. Terus kemarin ketua Siauk itu bukan orang-orang biasa, bukan orang-orang sembarangan, cuman Iya. karena memang kondisi tubuhnya lagi kurang Siap. kurang siap ya, kurang fit. Jadi mereka malah nggak bisa tertolong. Kalau Aopik dulu pakai anti racunnya tuh, anti venom apa ya namanya? Iya, kalau misalnya anti venom buat si king cobra sebenarnya nggak ada ya. Nggak ada ya? Tapi dokter-dokter umum di Indonesia kan nggak ada dokter ahli gigitan ya. Jadi dokter umum ini lebih cepat lagi sebenarnya. Kalau misalnya kita P3K-nya siap, penanganannya udah bener gitu kan, terus kita masuk rumah sakit, dokternya itu pun keren juga. Jadi kalau misalnya ada korban gigitan, yang Opik tahu ya, yang Opik ngerasain kemarin-kemarin. Jadi kalau misalnya dia kegigit sama sejenis kobra, king cobra gitu. King cobra kan nggak ada buat serum anti bisanya ya. Tapi dokter yang jaga di sana udah tahu, pokoknya mau digigit kobra, mau king cobra, mau black cobra, dia tetap yang penting ada anti venom tentang si kobra, dia suntikin dulu buat supaya Berarti durasi lah. penanganan pertamanya ya itu. Iya, cuman kan kita balik lagi ke si korban ya. Balik lagi ke si korban karena bisa ngaper enggak gitu kan. Makanya kan nggak bisa dipatok kalau misalnya orang kena gigit kobra, king cobra, reaksinya pusing, mual, nggak bisa dipatok gitu. Nggak bisa ya? Soalnya kita balik lagi ke perorangannya si korban itu. Nah Opik, kalau waktu Opik yang di tangan itu digigit, Iya. yang dirasakan itu apa Opik? Yang pertama ya, Opik nggak dapat pusing ya, nggak dapat pusing, cuman oleng aja, bukan pusing, oleng. Jadi Oleng tuh kestabilan kita nggak, kalau muter kan pusing ya. Iya. Ini kestabilan, saat oleng kestabilan, udah duduk gitu, keringat keluar. Keringat itu kayak kena hujan bener-bener deras ya. Kena hujan saat ngegebios gitu ya bahasa kitanya tuh. Ngegebios gitu kan. Terus kalau misalnya kita minum, pertama ya yang Opik inget ya, minum kopi dulu. Ke-1 minum kopi, keduanya karena nggak ada kelapa muda, Opik dibiasain kalau kena gigit kelapa muda buat gantiin si infusannya itu ya, biar nggak kurang cairan gitu. Jadi kelapa muda nggak ada, kita ganti sama koko. Iya, karena namanya koko, ya pokoknya yang sari kelapa Ya, lah. semacam jelly gitu. Koko itu. Iya, tapi airnya aja ya kita minum. Begitu minum udah 2 cup gitu, keluar lagi si koko, tapi kopinya hilang. Kopinya nggak keluar? Nggak keluar, mungkin racunnya ya pengen ngopi ya. Iya, kalau keracunan gitu. Jadi kalau misalnya kita makan apa, kita udah makan kekenyangan, tetap jadi makanan itu nggak bakalan kebuang, tetap aja cairan. Makanya orang tua dulu kan kalau misalnya ada peribahasa, kalau bahasa Sunda
mun kagegel ko orai sana kudu pagancang-gancang minum gitu kan. Iya, Istilahnya gitu karena kita biar nggak dehidrasi ya, nggak kekurangan cairan. Kita minum terus pasti keluar. Nah dari awal Opik ngerasain pas digigit ya sampai berarti berapa lama tuh Opik bisa sampai udah mulai sadar kembali normal kembali? Sembuh lah gitu. Kalau sembuh Opik emang sadar. Jadi posisi karena beruntungnya Opik ya, karena Opik nggak jadi meninggal ya. Karena Opik normal emang iya. Kalau misalnya takut meninggal manusiawi ya. Iya, Opik benar. inget, jis ya maut gitu kan. Pertama yang Opik inget, tapi Opik gimana caranya belajar normal, sadar. Biarpun itu sakit, emang bener-bener luar biasa lah sakit Berarti nanti. emang bertahan terus ya Opik? Bertahan terus biar nggak bener-bener oleng. Jadi Opik pikirannya normal, biarpun ditanya apa-apa, udah ngomong nggak bener, Opik tetap aja normal. Dari pertama gigitan nyampe tulang lepas kalau King Cobra sekitar 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan. Yang paling lama sama Cobra. Cobra. Iya, Cobra nyampe hampir Cobra hampir juga pernah 12. berarti? Udah, ini bolong, udah ada. Pokoknya kalau misalnya mau tahu bolong yang di tangan kiri, jadi tangan kiri ini si Cobra, ini si King. Dua-duanya guys. Dua-duanya. Nah guys, kalau yang belum tahu nih, kita tuh kemarin 2 minggu yang lalu atau seminggu yang lalu kita syuting yang rescue ular. Iya, yang rescue itu ular Opik itu. kegigit loh. Itu asli Kegigit. kita benar-benar lihat. Tapi kegigit memang ya. entah kenapa nih orang kayaknya udah anti racunnya tuh udah ada di dalam tubuh. Biasa aja guys, cengar-cengirnya nih guys. Aduh. Gak ada rasa sakit apa gitu. Iya, nggak ada rasa sakit. Itu keren sih. Jadi mungkin karena tubuh manusia itu beradaptasi. Nah, Opik ini salah satu orang yang tubuhnya udah beradaptasi dengan racun ular. Iya, Iya, Pak. Karena keseringan ya Opik ya. bukan karena keseringan, karena biasa ya. Ya, Kalau kan, misalnya iya. gini patokannya, kalau misalnya keseringan nggak bagus juga buat tubuh. Iyalah. Oh, Iya, pasti, karena kan sebagian hilang. Semenjak Opik kena gigit ya, Opik cerita dikit. Jadi semenjak kena gigit kepala itu tulang tengkorakan sempat bolong ya. Hah? Sampai bolong? Iya, sampai bolong. Opik nyampe hampir 2 tahun ya luka di kepala itu nggak sembuh-sembuh. Ngeri banget. Terus setahun setelah itu halu, nggak punya halu, jadi nggak ada halusinasi buat mimpi. Oh. Sampai ngaruh segitu. Iya, ada ngaruh. Jadi ada yang ngaruh ke halusinasi ya. Kalau Opik nggak bisa mimpi ya. Terus ada teman Opik juga karena kegigit venom, keseringan, dia ngerubah golongan darah juga. Hah? Ada yang sampai Bisa Iya. merubah golongan darah. Golongan darah. Kalau misalnya kekebalan tubuh kan umum ya, karena ngapar sebenarnya Iya, racun iya. yang udah masuk Ini mah itu. sampai robah golongan Iya, darah. golongan darahnya robah. Ada. Iya, emang kalau terlalu banyak racun di dalam tubuh juga benar sih. Benar Iya. kata Opik. Iya. Jadi kita organ tuh ngerusak organ juga kan. Iya, Ke ginjal, bagus. ke hati kan. Karena kan itu racun, bukan suatu yang bisa dikonsumsi ya, Opik ya. Terus kelemahannya gitu, kalau misalnya kita ngambil dosis kalau sakit atau apa-apa, jadi kita mesti ada dosis yang lebih dari orang biasa. Itu yang nggak enaknya. Waktu Opik pernah kecelakaan mau dijahit, udah berapa kali di kebas deh, di bius ya. Iya, iya. Udah berapa kali di bius tetap kerasa, akhirnya Tetap nggak kerasa. mau dijahit ya. Terus gimana Tio? Gak mau dijahit. Iya, akhirnya pakai obat biasa aja dari Terlalu sakti. Ya, Kalau udah bisa sakti ini banget orang nih. terlalu sakti emang. Ini, nah inilah kehebatannya di JNG. Ini apa? Kipernya aja, kiper ularnya aja termasuk yang terbaik. Emang benar-benar ahlinya ini. Ahlinya. Bukan ahli pengalaman, Iya. pengalaman kesakitan. Bukan sebenarnya. ahlinya apa? Lebih banyak banget pengalamannya. Sampai Panji tuh, Panji petualang tuh. Kalau sama orang ini nih, dia sungkem sebenarnya. Sebenarnya ya. Cuman ya memang keren itu Pak Haji, Kiki bisa dapat orang kayak gini di JNJ. Nah, gini Opik, kemarin ini saya lihat tuh ada video aki-aki ya, kakek-kakek. Oh iya, yang sempat viral itu Ya, yang sempat viral lihat di Facebook. Nah, itu
dia tuh kayaknya entah dukun entah apa ya, jadi wah ya sombong lah, ditabokin tuh si ular king cobra itu di video saya dilihat king cobra ditabokin, wah bercanda-bercanda, kegigit cetak, oh sombongnya, ngerasanya dia nanti dulu kita stop dulu, ada minuman spesial dari JNJ. Ya. Waduh. Aduh, nuhun Teteh. Terima kasih banyak Teteh. Teteh, lihat ke kamera dong. Itu dia. Ini keren nih. Ada rasa apa aja ini Teh? Yang ini kopi susu gula aren, Kopi susu gula aren, coklat latte, ini coklat latte, sama strawberry latte. oh ini strawberry latte. Ada 3 rasa di ini berarti kalau mau ada di kantin-kantin JNJ ya? Ya, di dapur JNJ, betul. Di dapur JNJ. Oke. Keren keren. banget. Oke, terima kasih banyak ya. Oke, kita lanjut lagi. Coba Tadi dulu. sampai mana? Oh ya, coba dulu. Coba lah. Wah, Opik kayaknya emang senang kopi, jadi pilihnya kopi gula aren ya. Kayaknya bener Biar enaknya coba dulu. Kopi gula. Waduh. Gue gak kebagian nih. Berarti gue coklat aja deh. Strawberry. Strawberry boleh, gue coba strawberry. Anak-anak mas strawberry aja. Aduh, anak-anak guys. Nah ya, sambil nerusinnya Opik. Nah itu si king cobra itu ditabokin sama dia, gigit cetak. Entah apa ya di situnya bahasanya di captionnya itu dia tuh merasa dirinya itu kebal karena punya ilmu kebal bisa. Nah dia wah sombongnya minta ampun. Kau ini sisa dia masih aja disiksa itu ular tuh. Nggak lama dari video itu dia udah ngap-ngapan. Iya benar. Sampai kabarnya beliau meninggal dunia. Iya kabarnya. Nah kalau soal ilmu kebal bisa itu, Opik sebagai ahlinya percaya nggak hal seperti itu? Kalau Opik pribadi ya dari dulu, dari pertama Opik suruh nerusin atraksi di dunia seni pertunjukan ya. Masalah kekebalan kalau sama alam nggak ada ya, mustahil. Kalau misalnya kekebalan tentang benda mati, ada. Iya. Dari dulu Opik sempat nentang masalah tentang ketangkasan. Sebenarnya atraksi itu ketangkasan ya, seni pertunjukan atraksi ular ini ketangkasan bukan kekebalan, karena bukan rebus gitu kan, keterampilan ya, lebih keterampilan. Tapi kan orang berpikirnya wow main ular berarti jago, punya ilmu gitu kan. Emang kita punya ilmu, tapi ilmu ular ilmu untuk apa sih mengendalikan ular. Makanya Opik sering edukasiin bahwa kalau misalnya pengen jadi pemain seni pertunjukan, pelaku seni, jadi nggak cuman punya nyali aja, jadi pangarti gitu kan, pangarti intinya ilmunya, sebenarnya bukan ilmu masalah mistis. Makanya Opik ngedukasiin ilmunya ilmu pasti, pasti yang kerasa sama kita ya udah kita sampein. Makanya itu pun Opik maksudnya belajar dulu, emang lama banget belajar baru bisa tampil seperti itu emang ada durasi. Jadi kalau dulu kita sebelum naik ke seni pertunjukan itu kita dipupuk dari kecil ya, dari kecil suruh ngenalin si ular, ngasih bener-bener hati kita ke ular. Jadi intinya kita bukan raja, tapi gimana caranya kita bisa main sama dia. Jadi karena kita kan jalurnya bukan pawang. Kalau ke mistis gitu emang banyak yang ngajarin, ada banyak juga lah pengikutnya, nggak perlu disebutkan ya. Opik emang dari dulu nggak setuju bahwa urusan sama binatang, sama alam mesti pakai magic. Mustahil itu. Mustahil benar. Iya. Apalagi urusannya ini berbisa guys. Berbisa. Betul. Jadi gini, banyak kejadian, ada beberapa ya paranormal atau mereka nyebut dia paranormal atau dukun yang jual-jual namanya itu apa sih, anti racun, anti bisa. Itu kebanyakan 378 sih ya. 378 itu hoax ya kebanyakan. Kebanyakan ini yang kita tahu ya, jangan sampai ini dulu ya. Cuman
kebanyakan ya hati-hati karena Iya. racun ular tuh ya memang didesain untuk membunuh ya. Iya, untuk membunuh. Jadi emang kebanyakan gini karma sebenarnya ya. Jadi tukang ular, pelaku seni kalau misalnya nggak punya bakat, mentok-mentoknya jadi paranormal. Nggak tahu paranormalnya benar atau enggak ya. Alvin barangkali Alvin kasihan. mau pindah profesi. Bisa mungkin Enggak juga. Biarpun Opik punya kayak komunitas lah, ada komunitas paranormal Indonesia. Sebenarnya Opik tergabung juga, cuman lebih ke gimana ya? Lebih ke edukasinya, bukan lebih ke ritualnya kalau Opik. Iya. Nah, jadi gini guys, Opik ini selain kegigit terus ini beliau juga sering loh ngebantuin dulu Pak Apanji ya, Apanji juga sering ngebantuin program-program TV juga. Nah, Opik sebenarnya Opik ular yang paling ditakuti Opik tuh King Cobra bukan? Yang paling Ditakuti sama Opik. Bukan, kalau Opik Tuh, sebenarnya kan bukan. beda lagi. Iya. Aman nih Opik. Soalnya gini, cerita ke belakang. Iya, iya. Yang pernah kerasain, Opik digigit sama kobra, digigit ular welang-weling keluarga Bungarus, digigit Viper, digigit King Cobra. Yang satu lagi digigit ular picung. Ini yang paling sakit. Ular picung. Iya. Jadi picung itu kalau nggak salah bedak seruni ya. Jadi di lehernya ada warna-warni. Jadi si ular ini lebih spesial lagi. Jadi si ular ini selain beracun, berbisa, dia beracun juga. Jadi dia bisa nyimpen racun makanan, disimpan di leher. Ntar kalau misalnya dia gigit, si bisanya dikeluarin, si racunnya dikeluarin juga. Bisa di searching lah. Bisa plus racun berarti. Iya. Jadi yang belum tahu nih bisa sama racun tuh beda ya? Iya. Beda ya? Beda. Bisa sama racun itu beda. Jadi sakitnya gini, kalau misalnya sama kobra, kita nggak nyampe keluar darah ya. Nggak nyampe keluar darah. Kalau misalnya sama si ular bedak seruni ini, si ular picung, Opik sempat dari kelopak mata, dari telinga, terus keringat kita bau darah. Dari pori-pori kayak ini Opik ya. nyampe UGD-nya 10 hari. Waduh. Kayak bisa ini ya Opik apa komodo ya Opik. Komodo itu mirip kalau yang saya tahu komodo itu bisanya itu mencairkan darah. Iya, Trombosit trombosit itu hancur. Jadi si jaringan darah itu hancur. Akhirnya dia keluar dari lubang-lubang yang kita nggak tahu. Iya. Bener kan ya? 10 hari Opik nyampe biar stabil, kalau nggak salah trombosit yang Ya, trombosit hancur. Iya. Tapi kalau misalkan untuk bisa sama racun di ular itu udah ada obatnya belum Opik? Opik kurang tahu kalau masalah itu. Kalau obatnya kita searching Iya. aja. Karena Takutnya salah ya. kayaknya Opik memang udah menjadi bisa sembuh lagi gitu loh. Kita Soalnya juga. paling ngerinya gini, kalau misalnya jadi kalau kegigit si ular itu, kalau misalnya beruntung kita langsung begitu kena gigit langsung kerasa. Kalau enggak beruntung, biasanya setelah gigitan itu 3 hari jangkanya. Baru kerasa tuh ada Baru efek-efeknya baru efek kerasa. langsung ngedrop, meninggal biasanya gitu. Bisa jadi itu teh si darah si bisa itu naik pembuluh darah mungkin akhirnya nyampe di organ yang vital. Ya. Iya. Berarti emang prosesnya ada yang cepat, ada yang lama. Ada yang lambat. Justru yang lebih lama yang lambat lebih ngeri ya. Lebih bahaya, lebih bahaya. ngeri. Makanya jadi kalau misalnya racun ini gimana ya? Kalau misalnya kita udah sempat ada kejadian, kalau nggak salah ini, mumpung Opik ingat, sempat ada kejadian pernah ada yang kegigit masuk rumah sakit, udah masuk antivenom berapa ampul ya. Setelah dinyatakan sembuh 2 minggu kalau enggak 3 minggu setelah dari pulang dari rumah sakit sakit itu udah sembuh, udah bisa jalan-jalan, udah naik kendaraan lagi, meninggal. Iya, Sempat ada kejadian gitu, makanya bingung kalau misalnya tentang Iya, nggak ada ilmu pastinya ya. Iya, nggak ada ilmu pastinya itu. Kalau misalnya dinyatakan sembuh ya sembuh. Tapi kan yang paling sakitnya sebenarnya bukan masalah digigit sama proses mati apa enggaknya si korban ya. Iya. Yang paling sakitnya sebenarnya masa penyembuhannya, kayak
ngelepasin tulang. Nah, ya tulangnya Opik itu Penisukan, sampai ya. sampai lepas ya. Iya sampai lepas, tulangnya ada 3. Tiga. Jadi yang di belakang, tengah, sama depan lepas dicabut. Nah, kalau kawan-kawan bisa pengen penasaran, pengen tahu nih kronologinya kayak gimana, ada foto-fotonya nanti mampir aja ke channelnya Opik Divisi Omongan. Iya. Nanti ada nih di sini ya. Tuh, nanti Opik mau bikin videonya ya, lengkap Iya, ya Opik ya. Itu di situ Video. dokumen semua dari awal sampai udah kayak gini tuh ada prosesnya di Opik tuh. dari kejadian Opik digigit, terus proses mulai korosisnya si tulang ya, tulang cabut tulang Berarti pertama. pembusukan dulu ya Opik Iya ya, pembusukan. Terus Awalnya cuma titik, cuma titik. Jadi kan ini ada nih bekas loh. Oh, ini iya. sebenarnya bekas taring. Oh, ya ini ada titiknya sih. Ada titik ntar bisa di zoom ya. Tuh. Tuh, guys, sampai benar-benar hilang di segini. berarti nih. ini tuh 2 buku ya Opik hilang. Satu buku. satu buku. Jadi yang Oh, segini berarti ya? Hilang. jadi cuman segini aja. Heeh. Ngeri Luar banget biasa kan. ya. Luar biasa bisa sampai survive, sampai sehat walafiat sampai sekarang. Ya alhamdulillah berkat pertolongan dari Allah juga ya. Iya. Ya. Karena memang kalau memang belum takdirnya apa mau Iya, dikata ya. nanti. Iya, intinya gitu. Iya. Karena Opik beruntung ya. Beberapa kejadian Opik sebenarnya beruntung, makanya Opik nggak mau telat mundur ya. Bukan masalah mundur nggak memelihara reptil lagi atau nggak ngerawat reptil. Sebenarnya mundur dari seni pertunjukan. Kalau misalnya diundang, Opik pribadi nggak. Kalau kecuali Opik pribadi yang mau hajat atau anak-anak ya. Oh, Opik sendiri yang punya acara baru. Iya, yang punya acara. Kalau diundang-undang Opik udah nggak mau lah, mikir 2 kali. Bukan masalah nggak mau ya, kita mikir 2 kali. Tapi tetap aja kawan Wisesa namanya mau berhenti di pertunjukan, sekarang mainnya ya sama King Cobra kita. Masih tadi aja nih kita nih sebelumnya kita turun nih, dia lagi nyuci namanya kandang. Nyuciin kandang. Kandang nih King Cobra nih ada di sini nih. Ada di sini nih. Dia cuman Udah ngeri banget. pukul aja pakai itu tuh. Sikat WC. Ajaib ya. Lari. Kalau kita mana mungkin. Tetap aja mainannya tetap aja kayak Mainannya gitu. tetap. Karena emang udah sehati ya mungkin Iya, ya, Opik ya. kalau misalnya dilepasin kan nggak mungkin, cuman sedikit-sedikit Opik mundur. Bukan mundur, sebenarnya bukan mundur memelihara si King Cobra ini ya. Iya. Mundur dari seni pertunjukannya. Terus lebih ke edukasi nih buat kawan-kawan juga kan. Ini jadi tahu nih korbannya langsung, dia bisa selamat langsung. Iya, benar-benar Jadi orang yang benar-benar pengalaman. orang yang dari sumbernya nih. Si cerita ini bukan bohong-bohongan. Nah, jadi kedepannya kalau bisa yang ketemu ular gitu, hati-hatilah. Iya, menghindar aja. Lebih baik menghindar. Apalagi jangan sampai sok jago, saya bisa nih tangkap. Jangan. Wah, kebanyakan yang sosokan Apalagi kayak gitu. kalau di Kuningan sini kan ular-ularnya serem-serem ya. Iya, Opik ya sekarang sebenarnya ya Opik. masih asri, habitatnya masih banyak di sini. Oke, kayaknya kayak gitu aja ya. Cukup. Gimana kawan Wisesa? Infonya apa ya namanya? Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat buat kawan Wisesa semua. Dan Ada tambahan pesan Opik buat Iya, pokoknya buat yang suka ngekip Venom, yang belum terlanjur terjun, mendingan stop. Jangan ya. Resikonya sakit bener. Kalau nggak sakit mati, iya. Cuma dua ya. Sakit, kalau nggak sakit ya mati. Udah. Iya. Kalau yang terlanjur ya lebih hati-hati lah pokoknya. Benar. Cukup Opik aja yang ngerasain sakitnya gimana. Ya, itu aja. Jangan lupa subscribe, share, dan like, komen bila perlu. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye.